Nah, oke, sekarang ke nomor 3, yaitu retail dan wholesaler, yang merupakan pertanyaan yang saya pilih. Oke, pertanyaan yang pertama. Keuntungan apa saja yang diperoleh pabrik ketika menjual produknya melalui wholesaler? Oke, pertama-tama kita butuh tahu dulu apa itu sebenarnya wholesaler atau wholesale. Nah, menurut Novianti melalui artikelnya, yaitu wholesale merupakan kegiatan pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual lagi. Nah, sementara menurut swasta, pada bukunya, wholesale merupakan perantara pedagang yang terikat perdagangan dalam jumlah besar dan tidak melayani penjualan ke konsumen akhir. Dan maksudnya adalah dijual kembali ke pedagang lainnya. Seperti itu. Oke, maka dari sini kita bisa mengambil beberapa sisi, yaitu dari operasional yang adalah biaya produksi untuk pabrik sendiri itu lebih minim karena produksi dalam jumlah banyak. Karena pemesanan dari wholesale sendiri pasti mereka pembeliannya dalam jumlah besar juga. Nah, kemudian untuk yang penyimpanan, biayanya juga lebih minim untuk penyimpanan produk karena perusahaan tidak butuh menyimpan banyak produk yang telah mereka produksi untuk disimpan di situ, melainkan langsung dibeli oleh wholesale. Kemudian penjualan, dari tim penjualan tidak perlu melakukan direct selling ke pelanggan sehingga mengurangi beban mereka, hanya dijualkan langsung ke wholesale. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah dari sisi pemasaran atau marketing. Nah, dari tim pemasaran tidak perlu melakukan ekstra kerja untuk pemasaran karena wholesale sendiri juga melakukan marketing, karena kita ketahui sendiri wholesale menjualnya lagi ke orang lain sehingga produk kita telah dijualkan oleh wholesale. Dan walaupun begitu, biasanya perusahaan tetap melakukan marketing dari produknya, seperti memberi promo dan kemudian melakukan event-event dan semacamnya yang akan dijelaskan lebih lanjut nanti di yang B. Kemudian perusahaan pasti memiliki kompetitor, dan untuk di persaingan di marketingnya itu menjadi lebih ringan juga karena produk nanti akan disandingkan dengan produk kompetitor di wholesale tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, silahkan lengkapi dengan ulasan suatu brand yang menerapkan hal ini dalam strategi pemasarannya. Oke, maka brand yang saya pilih adalah Unilever. Oke, seperti kita ketahui, Unilever memiliki banyak sekali produk-produk customer goods seperti makanan, kebutuhan kebersihan dan semacamnya. Dan tentunya produk-produk itu dijual di toko-toko wholesale. Dan strategi marketing, strategi pemasarannya yang dilakukan oleh Unilever dalam retail dan wholesale ini, yaitu pertama melalui basic marketing strategi mereka sendiri yang mereka tekankan, yaitu melalui media digital. Mereka tetap ingin melakukan pengiklanan dan digital sehingga itu dapat membantu produk-produk mereka untuk tetap menjadi pilihan pertama atau pilihan utama di grocery tersebut dibandingkan produk-produk lain yang ada di wholesale juga seperti kompetitor. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Unilever juga memberikan diskon atau promo-promo untuk produk-produknya. Nah, biasanya diberikan di waktu tertentu seperti liburan akhir tahun atau misalkan di hari raya dan semacamnya. Kemudian juga hampir mirip dengan diskon, yaitu kupon belanja gratis dan juga diberikan di waktu tertentu sehingga para calon konsumen akan tertarik untuk membeli produk-produk dari Unilever sendiri. Nah, oke, jadi itu saja untuk nomor 3. Baik, saya akan menjelaskan nomor 5 tentang dampak COVID terhadap pemasaran untuk brand Apple. Apple mengalami penaikan sekaligus penurunan pada tahun 2020 ini. Hal ini dikarenakan dengan pandemi yang terjadi secara mengglobal. Pada awalnya ada penurunan permintaan dan pasokan pun juga terkena. Karena dengan pasokan Apple yang dibutuhkan untuk terus memproduksi, Apple pun juga terpukul. Adanya penurunan tajam pada saat pandemi dimulai, yaitu sekitar bulan April, dan meningkatnya kembali penjualan pada saat pertengahan April di saat ada program stimulus cek di negara Amerika.
Lalu, dengan keadaan yang memaksa banyak perusahaan untuk berinovasi, Apple itu melakukan penelitian dan membuat laporan untuk mengetahui kabar market dan bergerak di sekitar laporan tersebut. Saat itu, orang-orang itu mulai mencari dan membeli perangkat yang dapat digunakan untuk work from home. Disinilah Apple itu mendorong pemasarannya sesuai tema tersebut. Apple beradaptasi dengan marketingnya dan memulai promosi sekitar tema tersebut, work from home. Seperti contohnya, ada orang yang bekerja dari rumah, beraktivitas menggunakan produk Apple seperti AirPods, MacBook, iPhone, dan lain-lain. Kebanyakan brand itu terdorong untuk berdasarkan iklan promosinya seputar bagaimana bekerja dari rumah itu lebih efektif jika menggunakan perangkat mereka. Seperti contohnya Apple juga dengan produk mereka iPad yang dapat digunakan multifungsi. Lalu Apple juga mengingatkan inovasi produk untuk menunjukkan bahwa perangkat mereka itu lebih cepat dan efisien untuk digunakan pada saat bekerja di rumah. Seperti contohnya ada penggunaan iPhone 12 yang sangat efisien digunakan jika kita memiliki hidup aktivitas yang sangat tinggi. Penyesuaian keadaan untuk pemasaran sangatlah diperlukan bagi tim marketing untuk membuat suatu iklan promosi untuk menarik konsumen supaya konsumen itu dapat melihat value dari suatu produk, apalagi di masa genting seperti ini di mana uang itu menjadi sangat berharga dan sangat ketat untuk dikeluarkan.